Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu kedudukan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan kita, tepatnya kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara garis besar, kedudukan Pancasila itu ada tiga, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas khusus tentang kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Setiap saya bertemu dengan peserta didik saya selalu mengawali ketika ingin membahas tentang Pancasila. Apakah peserta didik saya itu memahami kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan Pancasila sebagai ideologi negara. Dan kebanyakan dari mereka itu kurang memahami fungsi Pancasila di antara ketiganya. Berbicara tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, berarti kita berbicara tentang nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kenapa berbicara pandangan hidup bangsa itu kok berbicara nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat? Karena sejatinya Pancasila itu digali dan bersumber dari nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Pada dasarnya, dimanapun itu, selama itu manusia, pasti menginginkan hidupnya itu lebih baik. Pasti menginginkan hidupnya itu baik. Dan tidak ada manusia yang menginginkan hidupnya itu tidak baik. Oleh karena itu, manusia itu perlu berpegang teguh kepada suatu nilai-nilai baik. Supaya apa? Supaya nilai-nilai tersebut menjadi standar hidupnya, menjadi pembimbing arah hidupnya. Seperti yang kita tahu, untuk menunjang kehidupan manusia itu, nilai-nilai baik itu bisa bersumber dari mana saja. Ya. Bisa bersumber dari agama, bisa bersumber dari adat istiadat yang baik, bisa bersumber dari kebiasaan-kebiasaan yang baik yang hidup dalam masyarakat. Seperti contoh, misalnya saya ingin hidup saya baik, maka saya harus memiliki suatu nilai yang saya pegang teguh dan saya junjung nilai tersebut. Supaya apa? Supaya ketika saya berpegang teguh kepada nilai tersebut, maka saya yakin hidup saya itu akan baik. Nilai-nilai luhur tersebut yang diyakini oleh setiap individu itu akhirnya akan menjadi pandangan hidup individu. Jadi pandangan hidup individu itu akhirnya adalah nilai-nilai luhur yang diyakini oleh individu. Apabila individu tersebut memegang teguh nilai-nilai tersebut, maka hidup individu tersebut akan baik. Itu disebut dengan pandangan hidup individu. Seperti contoh, misalnya saya ingin berprestasi dalam bidang pendidikan atau dalam dunia pendidikan, maka saya harus punya nilai-nilai yang saya pegang teguh. Dalam dunia pendidikan, saya punya nilai yang cukup sederhana, yaitu saya harus menjadi yang terbaik dalam setiap kehidupan, dalam setiap kehidupan akademik, dalam kehidupan pendidikan. Dengan meyakini bahwa saya harus berbuat baik, saya harus menjadi yang terbaik, maka nilai tersebut
akan membimbing tingkah laku dan perbuatan saya kepada hal-hal yang positif. Misalnya ketika saya meyakini bahwa saya harus jadi yang terbaik, maka dalam dunia pendidikan maka saya harus belajar. Kalau tidak belajar maka saya tidak akan jadi yang terbaik. Ketika ada teman saya belajar 2 jam, maka saya harus belajar 3 jam atau 4 jam. Supaya apa? Supaya saya hidup menjadi yang terbaik di antara yang lain. Itu adalah pandangan hidup individu. Setiap individu juga tidak bisa hidup sendirian. Setiap individu itu harus bersosialisasi dengan individu yang lain, harus berkomunikasi, harus menjalin kerjasama dengan individu yang lain. Sehingga apa? Sehingga interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lain akan membentuk suatu komunitas yang disebut dengan masyarakat. Jadi masyarakat itu menjadi sebuah keniscayaan. Kenapa? Karena setiap manusia, setiap individu sejatinya tidak akan mampu hidup tanpa peran dan bantuan dari orang lain. Akhirnya, setiap individu-individu itu bergabung dalam suatu komunitas tertentu yang disebut dengan masyarakat atau kehidupan sosial. Setiap individu yang tadinya sudah membawa nilai-nilai yang secara pribadi diyakini sebagai pandangan hidupnya, kemudian dia hidup dalam suatu masyarakat, maka dalam masyarakat tersebut juga akan terjadi persinggungan antara nilai-nilai individu yang dibawa oleh setiap nilai-nilai individu yang dibawa oleh setiap individu dalam suatu masyarakat. Persinggungan individu yang satu dengan individu yang lain itu akan membentuk yang namanya pandangan hidup masyarakat. Apa itu pandangan hidup masyarakat? Pandangan hidup masyarakat adalah nilai-nilai baik yang diyakini oleh suatu masyarakat tertentu. Apabila masyarakat tersebut melaksanakan, mengikuti, dan memegang teguh nilai-nilai tersebut, maka kehidupan masyarakat tersebut akan baik. Dari mana pandangan hidup masyarakat itu? Pandangan hidup masyarakat itu adalah nilai-nilai individu yang ada dalam masyarakat, persinggungan nilai-nilai individu yang ada dalam masyarakat yang kemudian disepakati oleh masyarakat tersebut menjadi pandangan hidup masyarakat. Oleh karena itu, setiap masyarakat juga memerlukan yang namanya nilai-nilai itu. Kalau tidak memiliki sebuah nilai, maka masyarakat itu sama dengan akan terombang-ambing oleh keadaan. Artinya nilai-nilai masyarakat tersebut itu menjadi petunjuk, menjadi pegangan bagi masyarakat tersebut guna kehidupan masyarakatnya itu lebih baik. Contohnya seperti apa? Contohnya yang paling konkret yang sering kita temui bersama-sama adalah keyakinan masyarakat Indonesia dimanapun itu berada dalam lingkup desa, kampung, ataupun dalam lingkup kabupaten, kota, dan seterusnya adalah gotong royong misalnya. Jadi gotong royong itu adalah salah satu nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Kalau masyarakatnya tersebut melaksanakan gotong royong tersebut, maka masyarakatnya itu diyakini akan lebih baik. Bagaimana aktualisasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara? Misalnya dalam hal tataran yang sederhana saja. Misalnya dalam kehidupan kampung kita melaksanakan kerjasama gotong royong dalam membersihkan selokan misalnya. Contoh lain dari nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat atau pandangan hidup masyarakat
Contohnya misalnya masyarakat Indonesia terkenal sebagai masyarakat yang humanistik, artinya yang peduli terhadap sesama. Dan nilai tersebut itu dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat, sehingga aktualisasinya seperti apa? Aktualisasinya itu misalnya ketika ada tetangganya yang sakit, maka masyarakat Indonesia cenderung untuk menjenguk tetangganya tersebut. Itu merupakan aktualisasi dari nilai humanistik itu. Menjenguk tetangga yang sakit atau kemudian membantu tetangga yang sakit itu diyakini oleh masyarakat Indonesia sebagai perbuatan yang baik. Kalau melaksanakan perbuatan itu, masyarakat Indonesia meyakini kehidupan masyarakatnya akan baik. Dan banyak lagi contoh lain yang menjelaskan pandangan hidup. Dan pandangan hidup masyarakat itu dari Sabang sampai Merauke itu cenderung identik. Artinya apa? Pandangan hidup masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu memiliki kesamaan. Misalnya contoh lainnya adalah masyarakat Indonesia menjunjung nilai-nilai religiusitas, artinya melaksanakan ajaran agama dengan baik. Ajaran agama apapun, ajaran Islam bagi yang menganut ajaran Islam, kemudian ajaran Kristen bagi yang menganut agama Kristen, ajaran Katolik yang menganut agama Katolik dan yang lainnya. Kalau melaksanakan ajaran agama dengan baik tersebut, masyarakat Indonesia meyakini bahwa kehidupan masyarakatnya akan baik. Itu adalah pandangan hidup masyarakat. Jadi masyarakat itu harus punya pandangan hidup. Individu harus punya pandangan hidup. Kalau individu dan masyarakat tidak punya pandangan hidup, itu sama halnya dengan ilustrasinya seperti dedaunan yang jatuh di atas sungai. Maka dedaunan itu akan mengikuti sungai. Arus sungai kemanapun sungai itu berjalan. Ketika arus sungai ke kanan, maka dedaunan itu akan ke kanan. Kalau ke kiri, akan ke kiri. Kalau terjun, akan terjun. Kalau airnya berhenti, dedaunan itu akan berhenti. Sama seperti seorang individu. Kalau seorang individu tidak punya pandangan hidup, demikian juga masyarakat, maka masyarakat itu akan terbawa kemana saja oleh perkembangan zaman. Saya sebagai seorang individu misalnya, ketika saya tidak punya pandangan hidup, ketika teman saya mengajak saya minum minuman keras, maka saya akan ikut minum minuman keras. Kenapa? Karena saya tidak diarahkan, saya tidak dibimbing oleh suatu pandangan hidup. Tapi ketika saya punya pandangan hidup religiusitas yang tinggi misalnya, meskipun ada teman saya mempengaruhi saya untuk minum minuman keras, untuk merokok dan sebagainya, maka saya meyakini bahwa itu bertentangan dengan nilai-nilai religiusitas saya, maka saya tidak akan mengikutinya. Itu fungsi pandangan hidup. Jadi pandangan hidup itu akan menjadi bintang pengarah bagi individu dan masyarakat. Mengingat di Indonesia adalah masyarakat yang pluralistik, jadi masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain dibedakan oleh pulau, kemudian komunitas satu membangun kehidupannya dalam suatu suku tertentu, dan setiap komunitas masyarakat itu saling berhubungan. Misalnya masyarakat Madura itu pasti berhubungan dengan masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa berhubungan dengan masyarakat yang ada di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera juga demikian berhubungan dengan masyarakat yang ada di Pulau Jawa, yang ada di Pulau Kalimantan, yang ada di Pulau Sulawesi, Papua, Bali dan sebagainya. Akhirnya apa? Setiap masyarakat yang ada di Indonesia itu saling berhubungan satu dengan yang lain. Persinggungan masyarakat satu dengan yang lain kemudian membentuk suatu komunitas yang lebih besar yang disebut dengan bangsa. Jadi bangsa itu adalah komunitas yang lebih besar daripada masyarakat, yang kemudian diartikan sebagai perasaan senasib, sepenanggungan di antara orang yang ada di Kepulauan Nusantara. Jadi bangsa itu merupakan kumpulan dari masyarakat yang ada di
Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang kemudian diikat oleh perasaan yang sama, perasaan senasib sepenanggungan. Karena setiap masyarakat yang ada di Indonesia itu membawa pandangan hidupnya masing-masing yang disebut dengan pandangan hidup masyarakat, maka terjadi yang namanya persinggungan antara pandangan hidup masyarakat yang satu dengan pandangan hidup masyarakat yang lain. Persinggungan-persinggungan tersebut kemudian melahirkan persinggungan nilai, dan nilai-nilai yang disepakati bersama, nilai-nilai yang sama dan disepakati bersama akan menjadi pandangan hidup bangsa. Jadi pandangan hidup bangsa adalah pandangan hidup atau nilai-nilai yang diambil, yang diperas, yang disarikan dari nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, yang berkembang dalam kehidupan individu masyarakat yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pandangan hidup bangsa itu yang lebih kemudian dikenal oleh kita, ya. Pandangan hidup bangsa dari Sabang sampai Merauke itu pandangan hidup masyarakat yang banyak sekali, kemudian diramu, diperas, kemudian diambil sarinya. Sarinya itu kemudian ada 5 yang lebih dikenal oleh kita sebagai Pancasila. Jadi Pancasila itu merupakan sari hasil perasan dari nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat yang dijunjung tinggi oleh setiap individu yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Diambil yang sama, diambil yang sama, kemudian diambil yang serupa dari masyarakat, dari nilai-nilai masyarakat yang ada di Indonesia tersebut. Jadi oleh karena itu betul apa yang disampaikan oleh Soekarno bahwa Pancasila itu sejatinya adalah merupakan hasil dari perasan, hasil dari intisari nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat Indonesia dari zaman dahulu. Oleh karena itu, Pancasila tersebut karena disepakati oleh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke sebagai nilai yang baik, dan apabila dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, siapapun itu, apapun sukunya, dari manapun asalnya, itu akan membimbing bangsa Indonesia ke jalan yang baik, ke arah yang lebih baik. Jadi Pancasila itu menjadi bintang pemandu bagi kebaikan bangsa Indonesia. Apabila kemudian nilai-nilai yang diyakini baik oleh bangsa Indonesia itu kemudian dijadikan oleh negara sebagai pandangan hidupnya, berubah kedudukan Pancasila itu menjadi ideologi negara. Jadi pandangan hidup bangsa yang dijadikan sebagai pandangan hidup negara disebut sebagai ideologi negara. Jadi kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila itu menjadi nilai-nilai yang baik bagi bangsa Indonesia yang akan mengarahkan bangsa Indonesia kepada perbuatan yang baik, kepada sikap yang baik, dan kehidupan yang baik. Jadi aktualisasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah pelaksanaan nilai-nilai yang baik yang ada dalam kehidupan masyarakat, yang ada dalam kehidupan individu masyarakat, yang ada dalam kehidupan individu masyarakat Indonesia, yang diyakini baik dan dapat mengarahkan kehidupan masyarakat Indonesia, kehidupan individu Indonesia ke arah yang lebih baik. Apabila disimpulkan pembahasan kita dari awal sampai akhir, apa itu fungsi pandangan hidup?
Jadi pandangan hidup itu berfungsi sebagai kerangka acuan baik dalam menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia, dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi pandangan hidup itu menjadi penunjuk arah, menjadi jalan hidup kita untuk kehidupan yang lebih baik. Lalu selanjutnya, apa itu fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup? Jadi Pancasila itu sebagai pandangan hidup berfungsi memberikan arah tujuan atau cita-cita bangsa Indonesia, kemudian memberikan pegangan dan pedoman dalam menghadapi dan memecahkan masalah. Jadi ketika bangsa Indonesia menghadapi suatu masalah, maka pegangannya, acuannya adalah Pancasila. Seperti saya contohkan, seperti awal-awal reformasi ada konflik antar suku, misalnya suku Sampit dengan suku Madura. Bagaimana menyelesaikan masalah tersebut? Kembali ke pandangan hidup bangsa, yaitu dengan musyawarah, didekati dengan pendekatan musyawarah. Akhirnya apa? Akhirnya konflik tersebut bisa selesai dengan baik. Demikian juga dengan perlawanan HAM di Aceh misalnya. Kalau perlawanan HAM tersebut didekati dengan kekerasan, dengan operasi militer, maka kekerasan itu tidak akan pernah selesai. Kembalilah ke pandangan hidup bangsa Indonesia, dekati dengan pendekatan Pancasila, dekati dengan pendekatan yang soft, sehingga apa? Dengan jalan perundingan, sehingga apa? Sehingga masalah tersebut bisa diselesaikan. Yang ketiga, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu adalah dasar pikiran dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang lebih baik. Jadi, pandangan hidup bangsa itu menjadi standar kehidupan bangsa Indonesia yang baik. Jadi, kalau melaksanakan nilai-nilai Pancasila, maka bangsa Indonesia itu akan menjadi bangsa yang baik. Yang selanjutnya adalah asas pemersatu bangsa Indonesia. Jadi, ketika bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke semuanya secara individu, secara kolektif, sosial masyarakat berpegang teguh kepada nilai-nilai Pancasila, maka meskipun bangsa Indonesia berbeda antara satu dengan yang lain, maka perbedaan itu tidak akan menjadi masalah. Justru Pancasila akan menjadi pemersatu di antara perbedaan tersebut. Dengan demikian, apa makna Pancasila sebagai pandangan hidup? Makna Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pengamalan nilai-nilai baik dan juga nilai-nilai yang benar dalam kehidupan masyarakat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, yang diaktualisasikan oleh dalam kehidupan masyarakat, merupakan bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila. Jadi, pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah aktualisasi nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang benar, yang berkembang, yang hidup, dan dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam tataran yang lebih konkret, contoh pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup sederhana saja dan banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika ada tetangga sakit, kita menjenguk, itu adalah pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ketika ada tetangga kita sunatan anaknya yang laki-laki, kita datang sebagai bentuk ucapan syukur, sebagai bentuk berbagi kebahagiaan, maka kita yang datang ke tetangga kita yang melakukan hajatan sunatan itu adalah bentuk pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kemudian, misalnya ketika kita berjalan-jalan di suatu hari, di tengah jalan ada paku atau ada duri, kemudian kita singkirkan dengan niat supaya tidak melukai orang lain, maka perbuatan kita itu termasuk pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kemudian misalnya ada tetangganya yang meninggal dunia,
kebiasaan masyarakat Indonesia adalah takziah atau membantu keluarga yang terkena musibah kematian tersebut, itu adalah pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi intinya pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan aktualisasi atau pengamalan nilai-nilai yang baik yang dijunjung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa, dan dalam kehidupan bernegara. Dari penjelasan ini, maka kita akan dapat membedakan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai dasar negara, dan sebagai ideologi negara. Inti dari pandangan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu adalah terletak pada pengamalan nilai-nilai baik, nilai-nilai benar, yang hidup, yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Apakah setiap nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang dianggap benar oleh suatu komunitas tertentu dalam suatu komunitas masyarakat tertentu itu bisa dianggap sebagai pengamalan Pancasila? Iya. Kenapa demikian? Karena sejatinya Pancasila itu adalah nilai-nilai yang bersifat universal. Karena yang bersifat universal, perbuatan baik, perbuatan benar, dengan model apapun, dengan aktualisasi apapun, itu pasti akan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti yang saya contohkan, misalnya dalam tradisi agama Islam, dalam agama Islam itu berkembang banyak organisasi kemasyarakatan yang mengembangkan ajaran agamanya sesuai dengan organisasi kemasyarakatan tersebut. Misalnya NU mengembangkan tradisi keagamaan sesuai dengan ajaran NU, yang Muhammadiyah mengembangkan ajaran agama sesuai dengan tradisi Muhammadiyah. Saya sebagai seorang NU misalnya melaksanakan ajaran sesuai dengan ajaran NU, maka itu akan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kenapa? Karena nilai-nilai Pancasila menyatakan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi meskipun saya melaksanakan ajaran sesuai dengan NU, maka saya akan tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Saya melaksanakan sesuai dengan ajaran Muhammadiyah, maka saya akan tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu salah satu contoh. Itu adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dan lebih banyak lagi contoh-contoh pengamalan dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dan penjelasan lebih mendetail tentang pandangan hidup bangsa akan dijelaskan di video pembelajaran selanjutnya. Untuk saat ini, kalau saya cukupkan materi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu sampai materi ini. Pasti nanti akan ada seri-seri materi pembelajaran Pancasila secara online yang akan dikembangkan lebih lanjut. Baik, demikian materi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga materi ini mampu memberikan pemahaman, mampu memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Baik, saya akhiri.